Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam siswa SMA kelas 12. Ketemu lagi bersama saya Ekto Sudarma, guru matematika SMA Negeri 1 Bebandem, dalam tutorial matematika wajib khususnya dalam bidang statistik. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan, baik itu data tunggal maupun data yang berkelompok atau berdistribusi frekuensi. Kali ini kita akan melangkah kepada materi berikutnya, yaitu tentang ukuran letak. Tetapi ukuran letak yang kita fokuskan untuk tutorial ini adalah ukuran letak pada data tunggal. Untuk ukuran letak data tunggal ini saya bagi menjadi dua tutorial. Yang pertama adalah pengertian dan bagian-bagiannya serta metode cara perhitungannya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah tentang jenis dari ukuran letak data tunggal, yaitu yang jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama itu adalah kuartil. Kuartil itu asal katanya dari quart. Quart atau quartet itu artinya 4. Jadi sederetan data yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil menjadi 4 bagian yang sama. Sementara yang kedua adalah desil. Desil asal katanya adalah deksa. Deksa itu adalah 10. Jadi desil itu adalah sederetan data yang terbagi menjadi 10 bagian yang sama. Dan yang ketiga adalah persentil. Asal katanya dari persen. Persen itulah per 100. Jadi persentil itu adalah sederetan data yang terbagi menjadi 100 bagian yang sama. Nah, saya ilustrasikan yang pertama adalah dari kuartil terlebih dahulu. Nah, misalkan ada sejumlah data yang saya anggap ini adalah deretan data. Katanya tadi kuartil adalah terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Pertama saya bagi 2. Nah, baru ada 2 bagian. Yang kiri dan kanan sama-sama dibagi 2 lagi, menjadilah 4 bagian. Nah, inilah yang kita katakan sederetan data yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, karena ada 4 bagian yang sama, berarti ada 3 pembatas. 3 pembatas, pembatas 1, pembatas 2, pembatas 3. Pembatas 1 inilah yang kita sebut dengan kuartil 1 atau kuartil bawah. Yang di tengah ini kita sebut dengan kuartil tengah atau kuartil 2. Yang ini adalah disebut dengan kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, jadi ketika kita berbicara kuartil, maka data itu dibagi 4 bagian yang sama, ada 3 pembatas, itu artinya ada 3 kuartil yang seperti disebutkan tadi. Analog dengan yang tadi, dengan cara yang sama, kalau seandainya desil itu ada sederetan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka ada 9 pembatas. Yang dapat kita katakan nanti adalah ada 9 desil. Ya, caranya hampir sama. Ya, desil 1, desil 2, desil 3 sampai dengan desil ke-9. Dengan cara yang sama pula untuk persentil, maka nanti ada 99 pembatas yang kita sebut dengan P1 persentil 1, P2 persentil 2, dan seterusnya sampai persentil 99. Oke, itulah macam daripada ukuran letak. Nah, bagaimana perhitungannya? Metodenya adalah sebagai berikut. Ketika data tunggal, sebelum mencari ukuran letak itu, maka data terlebih dahulu harus diurut dari kecil ke besar. Nah, gunakanlah pengalaman kemarin ketika belajar ukuran pemusatan data tunggal, khususnya pada saat mencari median. Median itu sama dengan
kuartil 2 sama dengan desil 5 sama dengan persentil 50. Itu. Oke. Nah, kuartil itu terletak ya. K-nya adalah 1, 2, 3 untuk kuartil. K terletak pada data ke K kali N tambah 1 per 4 dibagi 4 karena dia kuartil. Nah, kalau bulat langsung kita nokta datanya data keberapa. Tetapi kalau desimal nanti kita akan menggunakan cara interpolasi. Artinya adalah data ke R-nya berapa, data ke R tambah 1 berapa, kemudian desimalnya adalah berapa. Ya, nanti dengan contoh mungkin barangkali lebih mengerti. Dengan cara yang sama, desil, kalau K terletak pada data ke K kali N tambah 1 per 4, maka desil DK terletak K-nya adalah 1, 2, 3 sampai 9. Maka DK terletak pada data ke K kali N tambah 1 per 10. Ya, bagaimana kalau seandainya tidak bulat atau desimal? Caranya sama. Oke, nanti kita jelaskan. Yang terakhir, persentil sama. Persentil per 100. K-nya adalah 1 sampai 99. Nah, sehingga PK terletak pada data ke K kali N tambah 1 per 100. Ya, hampir sama semuanya. Nah, demikian juga kalau seandainya desimal, kita juga gunakan interpolasi. Oke, itu dulu tentang jenis kuartil, metode cara penyelesaian letak data untuk data tunggal. Oke, nanti kita lanjutkan pada pembahasan contohnya pada tutorial ke berikutnya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi pada materi lainnya. Setelah hari ini adalah contoh tentang perhitungan letak data untuk data tunggal. Terima kasih, semoga bermakna, semoga bermanfaat, dan semoga berguna. Sekian.